Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini adalah perkuliahan elektronika dasar 2 tentang digital. Pertemuan sebelumnya kita telah membuat stopwatch, belum membuat secara utuh, tetapi mempelajari dasar kerja dari stopwatch dengan D flip-flop. Sekarang hari ini kita akan membuat stopwatch dari JK flip-flop. Tentu saja ini baru dasarnya. Oke, mari kita buka gudang elektronik kuping tentang JK flip-flop. Ini ada dua JK flip-flop. Saya juga buka D flip-flop pelajaran yang kemarin kita pelajari ya. Ini JK flip-flop dan D flip-flop adalah sama, memori 1 bit. Tetapi ini punya 2 input dan ini 3 input. Nah, ini kemarin kita pelajari. Lihat, ini dengan clock yang tidak dibalik. Kalau ini dibalik karena kasih not kecil. Kalau ini tidak dikasih not. Karena itu ini aktif ketika 0, 1 data masuk dari D, data masuk 0, 1, lalu 1 ke 0 data kunci. Tentu saja ini ada not. Karena itu nanti kita akan balik. Tidak 0, 1, 0 clocknya C-nya, tetapi 1, 0, 1. Perhatikan, karena ada not di sini. Nah, kemarin kita juga mempelajari tentang preset dan clear. Preset dan clear yang dimiliki di workbench ini ternyata jenisnya yang seperti ini, dinotkan. Jadi dia aktif rendah. Dengan logic low, maka preset aktif. Dengan logic low, maka clear aktif. Tentu saja preset dan clear tidak boleh berlogik sama. Dia harus berbeda ya. Jika ini low, preset low, ini clear-nya 1, atau sebaliknya. Kalau kita mau tidak aktifkan, maka bisa kita kasih logic 1, 1. Perhatikan, logic 1, 1 pada preset dan clear, tipe yang ada not-nya, ini maka preset dan clear tidak aktif. Kalau kita kasih logic 1 di sini, maka masuk 0 dan preset tidak aktif. Oke, sekarang kita memiliki dua JK flip-flop. Ini yang akan kita pelajari hari ini dengan tipe semacam ini. Nah, ini aktif 1. Kalau ini aktif 0, maksudnya 0 karena ada not jadi 1. Semuanya aktifnya 1, tetapi karena di sini ada not, maka jadi terbalik. Ini aktif 0. Kalau ini ada logic 0 di sini, dibalik, dinotkan, maka logic 1 masuk ke sini dan ini aktif presetnya. Oke, kita akan coba pelajari yang berbeda ya, yang ini. Yang ini kita singkirkan dulu. Nah, untuk pelajari JK flip-flop, maka tentu saja ini adalah preset untuk bypass logic 1. Ini adalah clear untuk bypass logic low atau 0. Ya, saya udah punya set berapa ini? 5 saklar untuk memberi logic 5 high ke arah sini ya. Ini logic 1 atau high PCC. G ini adalah logic 0 atau ground 0 volt atau logic 0. Ini kita mulai ya, preset kena P, clear kena R, lalu J kena J, clock punya kena clock, saya geser dikit, lalu K juga kena K. Untuk mempelajari data keluaran Q dan not Q, saya menggunakan indikator yang sudah jadi saja. Sebenarnya ini adalah lampu LED. Saya gunakan yang sudah jadi. Nah, ini Q dan not Q. Konsep Q dan not Q tentu saja kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa ini tidak boleh sama. Jika ini ada 0, maka ini 1. Jika ini 1, ini 0. Karena Q dan not Q. Mari kita sekarang mempelajarinya. Nah, kita coba aktifkan simulasinya. Yang pertama kita pelajari tentu saja adalah bypass preset dan clear. Ini adalah defaultnya, kalian ini sudah aktif ya. Ini waktunya sudah berjalan. Jika saya ingin membuat ini ya, keluaran ini berlogik 1, maka preset yang saya pilih, preset logik 1, perhatikan, saya logik 1, tentu saja clear harus logik 0. Sekali lagi, ini adalah satu set. Ya, jika preset 1, clear 0, maka dia akan berlogik 1. Tidak peduli lagi
JK di dalamnya akan bergerak semacam apa. Perhatikan, ini udah saya rubah-rubah tapi tidak ada pengaruhnya dengan memori ini menyimpan data 1. Jika ini saya keluarkan 0, lihat ya, sekali lagi ya, jika ini saya keluarkan 1 dengan presiden semacam ini, saya ulangi, maka not Q-nya 0, ini 1, ini 0. Jika sekarang saya mengeluarkan data 0, saya reset, nah maka P-nya akan saya kasih logic 0 dan clear. Dengan logo R ini saya kasih logic 1. Dengan demikian, ini datanya adalah 0 dan not Q-nya 1. Jika flip-flop di dalam fungsi jika flip-flop tidak berfungsi yang dalam sini. Oke, itu yang pertama. Jadi jika flip-flop dengan preset dan clear itu bisa di-bypass dengan data dari preset dan clear. Sekarang bagaimana kalau kita mau menggunakan fungsi memori, mau menyimpan data dan seterusnya? Tentu saja preset dan clear kita disable, artinya tidak aktifkan. Kalau ini aktif logic 1, maka kita kasih data 0. Karena itu dia preset nggak aktif. Di sini juga clear-nya harus kita kasih logic 0 agar tidak aktif. Nah, pada posisi ini preset dan clear 0 dan 0, sekarang kita akan bisa menggunakan fungsi memori JK flip-flopnya. Seperti apa? Mari kita pelajari. Yang pertama adalah memahami clock. Clock ada not di sini. Karena itu C harus pada posisi seperti ini. Ini adalah posisi di mana awal ya bersebalikan dengan D flip flop kemarin yang tidak ada notnya. Kalau kemarin itu adalah 0 1 0, kalau sekarang ada notnya dia akan logic 1 0 1. Oke, kita uji sekarang. Ini J-nya 0, K-nya 1. Coba saja. Ya, K1. Kita detak. Oh, atau sebaliknya ya. Maaf ya. J-nya 1, perhatikan. J-nya 1, K-nya 0. Oke. Atau, nah gini dulu deh. 0, 0 dulu. Secara normal. 0, 0 kita detak. Tidak terjadi apa-apa. Jika J dan K ini 00, untuk saat ini tidak terjadi apa-apa. Ya, kita pelajari dulu. Jika sekarang J ini adalah logic 1, perhatikan J1, K-nya adalah 0, maka kita letak 1 0 1. Ternyata ini cara menyimpan data 1 ke JK flip-flop. Perhatikan ini 1 dan ini 0. Ini J1K0. Perhatikan sekarang ini dirubah-rubah, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena sudah melalui proses simpan dan lalu dikunci. Seperti di flip-flop kemarin. Sekarang J-nya 1, sekarang J-nya 0 dan K-nya 1. Saya balik ya. Dan kita letak 1 0 1. Nah, ini cara menyimpan data 0. Perhatikan cara menyimpan data 0. Ini lebih rumit daripada D flip-flop, tetapi nanti ketika membuat slowboard, nanti saya akan menggunakan JK flip-flop. Oke, sekarang fungsi berikutnya adalah tadi 00, 10, 01, dan sekarang 11. Nah, J1, K1 sambil dicatat membuat tabel kebenarannya. C, lihat C-nya kita letak 1 0 1, perhatikan tuh dia berlogik 1 lagi, padahal tadi juga berlogik 1. Kita perhatikan detak sekali lagi pada posisi JK, ini detak pertama dia 1 0, detak kedua kita berikan sekarang dia terbalik dengan yang tadi 1, ini sekarang 0. Datanya input JK-nya masih sama ya 1 1. Perhatikan saya detak lagi, berbalik lagi. Saya detak lagi, berbalik lagi. Ternyata JK flip-flop, J dan K pada posisi 1 1 ini pada fungsi namanya toggle. Toggle itu data keluarannya membalik terhadap data sebelumnya. Kalau ini 0, maka saya detak JK, saya kasih logic 1, maka C, lihat 1 0 1 akan 1. Kalau saya detak lagi, dia akan 0 ini datanya. Lihat, dia akan 0. Saya detak lagi,
dia akan 1. 1, detak lagi dia akan 0 tentu saja. Nah, jadi jika flip-flop pada fungsi ini, pada input J1 K1 adalah pada mode toggle atau keluarannya itu inverse atau terbalik dengan data sebelumnya. Oke, sampai sini maka jika flip-flop sudah kita pelajari, tugas Anda adalah membuat tabel kebenarannya. Nanti dikumpulkan hari ini boleh. Berikutnya adalah membuat stopwatch pada fungsi ini ya, pada fungsi JK11. Sekarang mari perhatikan secara konsentrasi tinggi nih untuk membuat stopwatch. Dasar stopwatch ini seperti ini. Saya hapus dulu. Lalu ini juga bolehlah ya. Bentar, ini saya taruh di sini. Lihat, harus fokus. Tidak ada yang nyambung ini sebenarnya. Jangan khawatir, tidak ada yang nyambung. Macam ini. Saya membutuhkan posisinya saya rubah saja. Oke. Ini preset ini akan saya nonaktifkan dulu, atau biar tidak begitu rumit ya, biar tidak begitu rumit. Termasuk ini akan saya bikin sederhana. Sebentar. Fungsi saya untuk maksud saya untuk membuat sederhana ini nanti tampilannya akan sangat rumit. Karena itu tadi kita dapatkan data JK logic 11, maka dia pada fungsi toggle. Karena itu ini tak kasih seperti ini. Ini 1, ini 1. Perhatikan. Jadi JK pada fungsi pada input 11 dia berfungsi pada toggle. Seperti itu. Lalu ini adalah aktif tinggi, karena itu kalau ini tak kasih ini low seperti ini. Nah, tak kasih logic low, maka dia tidak aktif. Clear saya gunakan, ini akan saya gunakan untuk membersihkan data ini. Oke, sekarang saya memiliki fungsi toggle. Perhatikan, ini kita uji dulu ya. Kita aktifkan, lalu C, coba ya. Ini fungsi toggle, perhatikan. 101, dia akan 1. Kenapa 1? Karena tadi sebelumnya 0. Saya detak lagi, maka dia akan berlogik 0. Lihat, 101, dia akan 0, dan seterusnya. Seperti ini terus. Lihat, oke. Ini sudah berfungsi sebagai toggle. JK flip-flop sebagai toggle. Sekarang, ini saya copy. Nah, ini maksud saya biar nggak rumit. Ini saya copy semacam ini sebanyak 4 biji. Seperti kemarin kita bikin 4 bit ya. Nah, sekarang clock yang sini akan saya masukkan ke data ini. Oke, clock yang ini akan saya masukkan ke data ini. Clock ini akan saya masukkan ke data ini. Oke. Saya turunkan sedikit. Ya, ini sudah sangat sederhana sekali, sudah tidak rumit. Sebenarnya tadi itu ada kerumitan karena semua JK akan masuk ke JK semua, dan ini akan rumit karena saya tidak mengubah JK, data JK tidak saya ubah. Karena itu ini saya kasih ke fungsi toggle, saya kasih data PCC semua karena saya tidak mengubah JK, tidak mengubah data JK. Oke, sekarang kita akan coba aktifkan. Nah, saya aktifkan. Ini adalah default dia. Ini menyenangkan bagi saya. Karena apa? Karena dia keluar data 0. Nah, ini saya mulai ya. 1, 0, 1. Oke. Saya mulai lagi. Nah, ini ada data ini kalau kita urutkan. Nah, ini ada data. Tapi seperti apa ini representasi data? Mari kita pelajari lebih dalam. Kita mulai lagi. Oke, karena ini adalah yang
berubah terus-menerus ya. Karena itu ini saya rubah menjadi seperti ini. Yang di sini saya taruh di sini. Tentu saja ya, saya akan ubah pinnya itu seperti itu. Bisa nggak? Oh, masih bisa. Ini pas sedikit. Oke. Lagi. Oke. Sekarang ini akan saya namai dulu deh. Ini adalah seperti kita pelajari dulu itu ya. Di sini adalah 8, 4, di sini adalah 2, dan ini adalah logik 1. Semoga pas ya. Iya, oke. Ya nggak pas-pas amat, tapi baguslah. Oke, sekarang kita perbesar dulu fontnya. Oke. Nah, ini untuk panduan kita. Di sini adalah 1, 2 pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat 0. Di sini 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita aktifkan. Oh, ini sudah aktif. Oke. Lihat. Lihat sekarang. Saya detak pertama. Ini detak saya pertama. 101 1. Detak kedua ini 2. Detak ketiga berarti angka 3. 1 1. Berarti kan? Nah, ini angka 3. Detak keempat berarti angka 4. 1 0 0. Nah, berarti sekarang detak ini mewakili cacahan. Desain ini disebut dengan count atau counter, penghitung. Jadi dia mencacah atau menghitung. Berarti kan sekarang ini detak keempat, detak kelima. Nah, 4 dan 1. Ini tambahin kan berarti 5. 6 berarti 4 dan 2. Berarti kan detaknya. Dan 7 berarti 4, 2, 1. 8 berarti 1 0 0 0. Nah, oke. Sekarang saya memiliki ini. Saya memiliki tampilan 7 segmen. Saya akan klik help. Saya memang sengaja untuk klik help menunjukkan ini adalah titik A, B, C agar kita bisa, maaf ya tadi, agar kita bisa tahu penggunaan help kalau kita mengalami kesulitan. Ini adalah A, B, C, D. Nah, berarti ini saya hubungkan ke sini. Jangan khawatir, saya buang deh. Ini saya kontak ke sini, bisa nggak nih? Wah, nggak bisa nih. Bentar. Oke. Karena ada tulisan itu ya, ada huruf itu. Karena itu agak ribet ini ya. Oke. Dan yang terakhir ke sini. Nah, ini nggak bisa karena dekat dengan angka 8. Bentar, singkirin dulu deh. Nah, oke. Nah, begini kita aktifkan lagi ya. Jadi A kena yang rendah, B berikutnya, C depannya, D kena yang paling depan sendiri. Sekarang kita aktifkan. Perhatikan, ini adalah 0. Ini adalah 0 tampilannya. Jadi 7 segmen ternyata mengubah data digital tadi, ini data digitalnya tadi 00110 tadi itu dengan menjadi tampilan. Ini nanti kapan-kapan kalau insya Allah ya, kalau ada waktu nanti kita bisa mencoba belajar ini. Karena di Workbench istimewa nih, ada tampilan yang di pasar. Di pasar itu maksudnya adalah 7 pin. Ya, tampilan 7 pin. Nah, nanti kapan-kapan kita akan pelajari bagaimana mengaktifkan atau menggunakan 7 segmen. Oke, ini jangan khawatir ya, ini nggak ada yang nyambung sebenarnya. Cuma
Tampilannya seperti ini. Oke, kita aktifkan. Nah, kita detak pertama, lihat detak pertama C, lihat ya, hanya 2 saja. 1, 2, loh, kok seperti ini? Hahaha, ini artinya terbalik. Oke, perhatikan, ini terbalik. Tampilan apa? Koneksi saya terbalik. Tidak apa-apa. Ada yang salah karena harusnya berurutan. Oke. Tadi saya hubungkan ini ke sini. Sekarang ini saya hubungkan ini ke sini. Saya balik aja. Ini ke sini. Oke. Ini ke sini. Oke. Oh, maaf. Nah, yang sering di workbench itu hal itu ya. Jadi saya ngubungin sini tapi kenanya di atas. Nah, ini terlalu dekat. Gimana nih? Ini diturun dikit. Nah, bentar. Oke, dan ini ke sana. Oke. Sekarang kita aktifkan. Oke, tampilan defaultnya tetap 0. Oke, berikutnya adalah C. Detak pertama. Nah, logic 1. Maaf, bukan logic 1. Data 1. Tampilannya juga 1. Ini 2. Tampilannya angka 2. Ini tadi. Nah, data logiknya 00, 10. Jadi data digital 00, 10 itu mewakili angka 2. Dan inilah cara merubah data digital yang 0101 itu menjadi sebuah tampilan secara visual sesuai dengan pemahaman kita. Angka 2 begini. Angka 3 sekarang. Ini detak ketiga. Lihat detak ketiga. 2 dan 1. Detak ketiga tampilannya juga 3. Detak keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9. Nah, detak ke-10, lihat 8 dan 2 itu berapa? 10. Dia nggak bisa kan? Nah, ini berarti ada sampai berapa? A, B, C, D, E, F. Nah, ini kembali lagi ke data 0. Berarti karena di sini ada 8, ada 4, maka ya ada 15 ya. 15, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. 8, ada 16. Ada 16 tampilan, termasuk angka 0 ini sendiri. Ada 16. Nah, fungsi dari preset dan clear itu yaitu untuk membatasi ini, untuk membatasi data ini. Lihat, sekarang ini akan saya batasi. Perhatikan cara membatasinya seperti apa. Seperti ini cara membatasinya. Oke. Ini saya jadikan satu dulu. Ini teknik membatasi ya. Oke, saya mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau saya ingin stop di sini atau terus deh ke 10 tadi ya, 8, 9. Nah, ini harus tampilannya 0, lalu ada 7 segmen berikutnya tampilan 1. Caranya bagaimana? Clear saya aktifkan. Lihat, 9 ini kan 0 ya. 1 10 itu kan 1 0. Berarti ini tampilannya harus 0. Caranya clear harus saya aktifkan. Nah, clear aktif, maka datanya akan 0. Oke. Ini tidak otomatis. Bagaimana cara otomatisnya? Cara otomatisnya yaitu dengan cara ini masih aktif, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, data 10 berarti ini. Ini berarti data 10. Nah, ini 1, 1. Karena itu 1, 1 ini akan berlogik nanti 1. Karena itu ini akan kita kasih data logic 1. Karena itu saya membutuhkan ini. Kita akan coba pakai ini ya. Nah, ini oke. Ini adalah OR ya. Kalau ini ada data 1, 1 maka dia akan keluaran 1. Nah, sebentar, bukan ini ya. Maaf. N.
Kita pakai coba N deh. Nah, ini ada data 1, maka ini keluarannya adalah 1 dan ini akan aktif clearnya sehingga memberi data 0. Ini berarti kena di tampilannya sini, perhatikan. Ini kan tadi satunya di sini ya. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Dasarnya adalah 8 dan 2 yang aktif. Karena angka 10 itu kan 8 dan 2 yang aktif. Jadi dia logik 1, 8-nya juga logik 1. Karena itu 8 juga saya kasihkan ke sini nih. Nah, sekarang saya hanya punya satu input clock saja. Perhatikan. Sekarang 1, lihat ya, ini dan ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 harusnya tampilannya 0. Yes, ini tampilannya adalah 0. Oke, ini adalah stopwatch. Nah, bagaimana kalau nanti membuat stopwatch dengan 2 tampilan? Lanjut aja deh ya. Nggak tahu kalian bingung nggak nih? Nanti karena ini saya video, alhamdulillah ya, Anda bisa putar ulang. Nah, saya copy satu paket ini. Perhatikan, Anda harus sangat hati-hati karena ini akan sangat rumit sekali, tetapi ini akan bentar, ini keliru ini. Sebentar. Ini saya singkirkan dulu. Coba deh. Copy, paste. Nah, pada posisi ini saya copy paste satu rangkaian penuh. Saya taruh di bawahnya. Sangat hati-hati. Oke, ya oke. Ini ya, lihat tampilannya. 1, 2. Nah, sekarang semuanya biarkan setup seperti ini. Saya hanya ambil satu bagian clock yang tadi cuma 1 tadi. Bentar, kita nggak bisa seret nih. Bisa nggak nih seret? Nah, sini ya. Ke sini untuk terhubung di paling ujung sini. Oke, sudah begitu saja. Lalu ini saya seret di sini. Nah, lihat ya, tadi saya bilang fokus. Oke, saya aktifkan. Sekarang saya nyalakan detak saya. Kalau seandainya detak ini per 1 milisecond, terus per 1 milisecond, per detak per 1 milisecond, maka sekarang saya punya berapa? Kalau kita berhenti di sini ya detaknya, maka ini adalah 9 milisecond. Ya. Nah, itu. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. 2, 3, ini 9, nah 60, 70, cuk. Nah, maka kita punya 86 milisecond. Jadi kita akan nanti pertemuan berikutnya membuat detak di sini menjadi otomatis 1 milisecond atau berapa ini. Nah, ini adalah ketelitian alat ukur kita nanti. Lanjut lagi, kayaknya ini menyenangkan nih. Nah, ini lihat. Ya, hanya dibatasi pada data 99. Ini ya. Nah, berarti kalau nanti kita punya detak minimum adalah 1 milisecond, maka data kita hanya maksimum di 99 milisecond. Oke, itu adalah stopwatch dengan jika flip-flop. Kita akan bertemu dengan insya Allah ya, bertemu dengan pertemuan ketiga berikutnya ya untuk membahas stopwatch. Ini pertemuan kedua dalam bahas stopwatch kemarin di flip-flop, sekarang jika flip-flop. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe.